Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan karya ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah juga biasa disebut dengan tulisan akademis atau academic writing, karena biasanya tulisan ini ditulis oleh akademis perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan dan juga manfaat. Nah, kompetensi menulis ilmiah ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada semua jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Kemampuan ini bersifat sangat penting bagi pengembangan diri mahasiswa, baik untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi maupun untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Kemampuan ini sangat diperlukan kehadirannya dalam masyarakat, terutama di kalangan akademis untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis karya ilmiah, di antaranya yaitu artikel, makalah, skripsi, kertas kerja atau work paper, tesis, dan juga disertasi. Berikutnya itu tujuan dari keterampilan menulis ilmiah. Salah satu tujuan utama dari keterampilan menulis ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, ada juga tujuan lain yang dibuat karya ilmiah, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, di mana karya ilmiah seringkali dibuat untuk menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau temuan di bidang tertentu kepada masyarakat luas. Dengan membuat karya ilmiah, kita bisa berbagi ilmu pengetahuan baru dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir. Ketika membuat karya ilmiah mengenai suatu topik atau fenomena, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir terhadap isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan begitu, karya ilmiah juga bisa dijadikan bahan atau untuk melatih ide, kreativitas, tingkat pemahaman, atau daya tangkap. Dan yang terakhir sebagai landasan teori, di mana karya ilmiah seringkali menciptakan landasan teori yang dapat digunakan oleh peneliti atau akademis lainnya untuk pengembalian keputusan perumusan masalah, sehingga mengembangkan peneliti agar menjadi penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan juga pemikiran. Sementara itu, pembuatan karya tulis ilmiah ini juga memberikan sejumlah manfaat, diantaranya yaitu menyumbang ilmu pengetahuan, di mana karya ilmiah berisi ide atau gagasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Penelitian dalam karya ilmiah tentunya dapat menjadi dasar bagi penelitian berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam bidang tertentu. Nah, hasil penelitiannya ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan baru serta bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, di mana karya ilmiah itu sifatnya publik. Jadi, bisa diakses oleh masyarakat, sehingga lewat karya ilmiah kita dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kontribusi masyarakat dalam isu-isu penting. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, karya ilmiah juga sering dijadikan sumber pembelajaran di institut pendidikan tinggi. Mahasiswa dapat memanfaatkan karya ilmiah untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks sehingga mengembangkan keterampilan mereka di bidang ilmiah. Dan yang terakhir, adanya inovasi dan perkembangan teknologi, di mana penemuan atau ide baru dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju.
Dengan begitu, ini bisa membantu memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Berikutnya adanya ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis, di mana susunan teks dalam karya ilmiah ini dibuat secara teratur. Yang kedua, objektif. Pernyataan yang ada dalam karya ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pada pandangan pribadi penulis. Yang ketiga, faktual. Kebenaran karya ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif atau dibuat-buat. Dan yang terakhir, logis. Isi dari karya tulis ilmiah ini dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat.